Pak Windu, selamat pagi. Apa kabar, dokter? Selamat pagi, Mas. Iya, Salam sehat. sehat, Pak Windu. Sehat selalu. Seperti apa yang perlu kita waspadai dan antisipasi dengan sebaran strain baru ini? Jadi begini, kan kita tahu bahwa virus jenis RNA ya. Jadi ini kan coronavirus ini kan jenisnya namanya materi genetiknya adalah RNA. Jadi ada juga yang DNA ya. Jadi virus RNA itu memang sangat mudah untuk mutasi. Jadi mutasi virus RNA itu sudah ribuan kali ya, ribuan kali. Jadi selama setahun lebih ya pandemi ini sudah ditemukan ribuan mutasi ya. Jadi ada varian-varian yang baru lah gitu ya. Nah, tetapi ada banyak varian yang memang karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan varian sebelumnya ya. Nah, cuma ada beberapa yang lebih menular gitu ya, lebih menular ya, dan mungkin lebih mematikan ya. Nah, yang Inggris ini yang B117 ini dinyatakan lebih menular, tapi belum pernah ada yang menyatakan bahwa ini lebih mematikan. Jadi 70% lebih menular. Jadi artinya begini, kita tahu bahwa yang virus yang ada di Indonesia misalnya, ya itu perkiraan jadi ada bilangan yang kita sebut sebagai bilangan reproduksi dasar ya, simbolnya R0, membacanya Arnaud. Arnaud itu menunjukkan tingkat penularan dari sebuah kuman termasuk virus. Untuk virus COVID-19 ini ya itu tingkat penularannya sebesar atau Arnaud-nya sebesar 3,8 ya, antara 3 sampai 4. Jadi artinya satu orang bisa nulari antara 3 sampai 4 orang. Jadi ya kurang lebih 3,8 orang gitu ya. Atau 10 orang bisa nulari 38 orang lainnya. Nanti orang yang tertulari juga sama, dia bisa nulari 3,8 orang lainnya. Ya. Nah, yang virus varian baru ini itu 70% lebih menular ya. Jadi artinya Arnaud-nya lebih tinggi ya. Kalau dihitung 70% lebih tinggi itu Arnaud-nya menjadi 5,4. jadi satu orang bisa nulari 5,4 orang lainnya gitu ya. Jadi nanti orang lainnya jadi yang ditulari juga nulari 5,4 orang lainnya. Jadi makin cepat menular, makin cepat banyaknya orang yang bisa tertulari di suatu daerah. Nah, itu karakteristik dari virus ini ya. Nah, artinya tentu kita tidak harus panik ya, tidak boleh panik, enggak boleh. Orang panik itu nanti tindakannya akan salah gitu. Karena panik ya. Mestinya larinya ke kiri malah lari ke kanan nyemplung jurang gitu. Ya kan karena panik. Nah, kita tidak boleh panik, tetapi waspada tentu kan. Nah, cara penularannya kan sama, cara penularannya tidak berbeda, yaitu melalui droplet ya, dan kalau di dalam ruang tertutup bisa juga melalui udara itu ya, sama, tetapi lebih menular gitu ya. Tapi cara penularannya persis sama, tidak berbeda. Artinya cara mencegahnya sama, tidak berbeda gitu. Jadi tidak ada perubahan. Jadi kalau kepatuhan protokol kesehatan masyarakat saat ini seperti ini, yang jelek ini, ya terus terang aja jelek, menjelek malah. Ya, di akhir tahun kemarin Satgas Nasional di dalam monitoringnya mengatakan bahwa yang tinggal patuh jaga jarak itu tinggal 45%. Bayangkan, yang 55% sudah gerombol ke karuan. Yang masih mau pakai masker tinggal 55%. Itu menurut monitoring Satgas Nasional akhir tahun. Ya, akhir tahun kemarin ya, akhir Desember itu. Kemudian di salah satu lembaga survei ya, terakhir nih Februari malah merosot lagi. Ya. Jadi yang mau jaga jarak tinggal 34%.
menyeramkan ini. Perilaku yang sangat menyeramkan gitu. Padahal pandemi belum berakhir dan masih makin meningkat gitu. Ya. Kemudian yang pakai masker enggak sampai 55%, memang masih di atas 50% sedikit ya. Nah, jadi situasinya betul-betul jelek. Situasi kedisiplinan masyarakat. Ya, apalagi kalau kita sudah kebobolan virus varian baru. Jadi yang harus kita lakukan, terutama masyarakat ya, ini kan kita harus selalu mengedukasi masyarakat bahwa virus COVID-19 ini betul-betul menyeramkan, ada, tapi kita tidak usah panik. Cukup kita, masing-masing kita ya, itu melakukan protokol kesehatan dengan 100%. 100% loh ya. Ya, jadi terutama yang paling penting adalah jaga jarak. Ya, jaga jarak aman ya, itu 2 panjang lengan antar orang. Ya, bukan 1 meter, nggak cukup 1 meter. 2 panjang lengan kita. Jadi ya, itu kalau dihitung itu kali gitu ya, Windu ya. Di rentangan ya. 6 feet itu 1,8 meter, gampangnya 2 meter antar orang. Ya. Di tempat yang tertutup harus lebih jauh lagi. Kemudian pakai masker, betul-betul masker yang digunakan ya seperti yang dipakai oleh panjenengan berdua ini ya. Ya, ini betul ya, pakai masker yang benar dengan cara yang benar seperti ini. Ya, jadi ditutup mulai dari di atas pangkal hidung, di atas hidung itu sampai di bawah dagu. Ya, dan dipakai kapanpun sepanjang di sekitar kita ada orang lain. Ya, kalau di lapangan yang tidak ada orang lain ya nggak apa-apa, nggak dipakai. Ya, tetapi ketika ada orang lain harus pakai. Ya, jangan dibuka hanya karena untuk makan misalnya. Nah, kalau kita makan, padahal di sekitar kita ada orang lain, ya bisa tertular kita dan kita bisa nulari orang. Ya, jadi apalagi kita bercakap-cakap ya dan sebagainya. Jadi cara pencegahannya sama persis, tidak berbeda. Dan kita harus lebih patuh karena ini lebih menular. Ya, kalau tidak kita makin memburuk ini kondisi pandeminya. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Nah, kalau pemerintah bagaimana? Nah, kalau pemerintah harus melacak. Ya, kalau tugasnya pemerintah atau melacak ya. Jadi Kementerian Kesehatan, Satgas ya, kemudian dinas-dinas kesehatan yang ada di daerah harus melacak. Jadi melakukan yang namanya genomic surveillance. Karena kita belum tahu loh ya, peta sebarannya kayak apa. Kan kita yang tahu kan 2 orang yang di Karawang itu, dia adalah imigran, pekerja migran. Ya, pekerja migran yang pulang ya dari Timur Tengah ya, dan dia orang Karawang. Tapi sekarang katanya sudah tidak di Karawang, sudah ke Brebes atau kemana lagi gitu ya. Nah, itu sebetulnya yang kita dengar dari berita atau kita baca dari berita, mereka itu sudah datang pada bulan Januari ya, pada bulan Januari yang lalu ya, dan dinyatakan positif memang ya, tetapi belum tahu variannya apa. Baru tahu variannya baru beberapa hari kemarin ini. Jadi dia sudah sembuh sebetulnya, sudah negatif. Nah, yang kita khawatirkan adalah saat dia positif Januari yang lalu, jadi kan sudah 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih. Dia saat positif itu pelacakannya bagaimana? Kalau hanya di 2 orang itu nggak masalah, sudah selesai. Mereka sudah selesai kan? Yang dikhawatirkan kan bagaimana pelacakannya? Tracing. Karena kita tahu bahwa pelacakan kita, tracing kita, kontak tracing kita lemah kan? Padahal harusnya kalau kita melakukan pelacakan itu, menurut WHO minimum 1 orang yang positif harus diikuti dengan pelacakan kontak minimum sebanyak 30 orang dalam 2 minggu terakhir. Jadi kan ditanyai dia, dalam 2 minggu terakhir Anda ketemu siapa saja yang berjarak dekat ya, dan ketemunya sekitar 10 sampai 15 menit. Itu ditanyai. Harus ketemu 30 dan 30 itu harus dicari. Bukan cuma tanya pada mereka yang positif itu kemudian tidak dilacak.
dicari sampai ketemu, kemudian mereka yang sudah ketemu itu dites, dilakukan testing, ya. Nah, itu sudah dilakukan tidak? Saya tidak tahu. Ya, apakah mereka sudah dilacak enggak? Karena apa? Karena sebaran tuh ke sana gitu, ya. Jadi artinya kalau kita tidak tahu orang-orang yang pernah ketemu mereka dalam 2 minggu terakhir, ya setelah dia positif ya, ketika dia positif kan 2 minggu sebelumnya dilacak, siapa aja. Tapi karena dia ini orang migran, ya, pekerja migran, ya, tentu kan mungkin teman-temannya sesama migran yang sama-sama pulang. Karena pulang mungkin tidak berduaan itu aja loh, ya. Mungkin satu pesawat. Dan kita harus tahu mereka ini kan tertular, berarti artinya kalau dia datang sudah positif, itu artinya bahwa di pesawat dia sudah positif. Ya, kemungkinan besar kan positif di pesawat kan, atau sebelum naik pesawat. Padahal sebelum naik pesawat harusnya sudah ada tes loh, tapi ternyata lolos. Nah, di pesawat ini kan berarti dia mungkin bisa nulari orang satu pesawat. Atau dia yang tertular orang yang ada di pesawat. Kita nggak tahu dia penularnya atau dia yang ditulari. Nah, manifest dari penumpang ini harusnya dibuka, dilacak. Kan satu pesawat ini. Kemana saja nih yang orang datang yang bersama dia, itu tinggal di mana saja. Nah, saya nggak tahu pada saat itu dilakukan nggak ini. Ya kan? Nah, karena kalau tidak, jangan-jangan sudah menyebar kemana-mana karena orang satu pesawat itu yang datang dari luar itu kan tinggalnya mungkin ada yang di Jawa Timur, ada yang kan ini kebetulan yang Karawang ini orang Jawa Barat, ya. Jangan-jangan ada yang di Sumatera, ada yang nah ini kita nggak tahu, jangan-jangan sudah tersebar ke sana kemari, ya. Tapi kita nggak tahu, makanya karena itu kita harus melakukan pemetaan saat ini, ya, pemetaan sebaran melalui yang kita sebut surveillance genomic. Nah, yang bisa melakukan surveillance genomic tidak sembarang laboratorium, yaitu laboratorium riset, seperti lembaga biomolekuler Eijkman, ya, UI, ya, kemudian Unpad, UGM, UNER, ya, kemudian Universitas Brawijaya, itu bisa. Tapi tidak semua bisa gitu, ya. Nah, masalahnya adalah apakah surveillance genomik ini dilakukan karena kan lembaga-lembaga riset ini kan bukan lembaga-lembaga yang secara periodik rutin melakukan surveillance. Surveillance harus periodik, ya, karena harus terus-menerus. Ini bukan survei, tapi surveillance. Surveillance itu artinya monitoring terus-menerus. Nah, ada nggak anggaran dari pusat untuk lembaga-lembaga riset ini untuk melakukan surveillance genomik? Kalau tidak, kita nggak tahu sebarannya. Di mana sudah sekarang ini? Nah, itu yang berbahaya kalau kita tidak tahu petanya. Ya, jadi kan saya sudah pernah tadi mengatakan, ya, bahwa virus coronavirus yang yang penyebab COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini sudah ribuan kali bermutasi, ya. Jadi artinya ini bukan hal baru, ya, karena itu ciri dari virus RNA, ya, itu memang sangat mudah mutasi karena di dalam bentuk strandednya itu dia single stranded, ya, bukan double stranded seperti DNA yang lebih sulit untuk melakukan mutasi. Nah, jadi sudah banyak mutasi, ya. Di Indonesia pun sudah pernah terdeteksi juga mutasi juga, ya, di yang sudah tahun lalu sudah, ya, bahkan mulai sejak bulan April kalau tidak salah, ya, itu sudah terdeteksi. UNER sendiri sudah berhasil mendeteksi adanya varian hasil mutasi di Indonesia, ya, cuma katanya tidak terlalu, ya, tidak setinggi, artinya karakteristiknya itu daya penularannya tidak setinggi seperti yang B117 itu. Jadi di hampir setiap negara, ya, itu mungkin ada mutasi-mutasi sudah, ya, di Inggris, ya, kemudian yang menghebohkan tuh yang Inggris sama dan ini kan Afrika Selatan, ya. Nah, karena memang penularannya tinggi, ya, jadi artinya tingkat penularannya jauh lebih tinggi daripada yang varian aslinya gitu loh, ya. Nah, jadi kita baru tahu
baru bisa mengetahui varian apa aja di negara kita itu kalau tadi sekali lagi kalau kita melakukan namanya genomic surveillance ya, dan jadi itu melakukan namanya apa sequencing ya, whole genomic sequencing ya. Jadi artinya ada cara mencari apa namanya asam amino apa saja yang ada di rantai dari apa tadi RNA tadi itu ya. Jadi itu yang ngerti adalah para ahli virus ya. Kalau di Surabaya ya salah satunya adalah misalnya Prof Nyoman ya, jadi yang wakil rektor UNER itu ya, itu punya apa namanya punya keahlian di dalam melakukan sequencing itu ya di UNER itu adalah sebuah pengetahuan yang sudah biasa lah ya di UNER ya, di lembaga penelitian di UNER kita biasa melakukan itu. Tetapi kalau kita tidak punya anggaran ya, tentu dari pemerintah pusat untuk melakukan surveillance ya kita tidak melakukan ya, karena kita kan melakukannya kan hanya sekali-sekali saja untuk kepentingan research, bukan untuk kepentingan surveillance. Surveillance itu artinya monitoring terus-menerus gitu ya. Jadi kita mengambil sampel dari masyarakat ya untuk tahu peta dari apa namanya peta dari apakah ada varian barukah atau varian yang kebetulan sudah terlanjur masuk itu ada di Surabaya kah atau ada di Jawa Timur kah. Nah sekarang kan kita tidak tahu, buta ini kita ya kan, itu sudah nyebar atau tidak ya, mudah-mudahan tidak menyebar, sudah hanya berada pada 2 orang itu saja. Tetapi kan kita tidak tahu bagaimana kualitas dan kuantitas tracing pada saat dia ditemukan positif di bulan Januari itu. Makanya menurut saya salah satu yang sekarang tetap masih bisa dicari adalah kita harus mendapatkan manifest penumpang tadi. Satu pesawat itu siapa saja yang mereka tinggal di Indonesia, tinggal di mana saja, gitu loh ya. Jadi nanti artinya kalau dia misalnya tinggal, ada yang tinggal di Jawa Timur tuh, yang satu pesawat dengan 2 pekerja migran ini, ya, maka kita harus melakukan surveillance di Jawa Timur untuk mencari jangan-jangan sudah ada varian itu di Jawa Timur. Oh dia juga ada yang ke Aceh misalnya ya, atau ke Sumatera Barat. Nah nanti Universitas Andalas di Sumatera Barat bisa diminta untuk melakukan surveillance itu. Tetapi kalau anggarannya nggak ada ya percuma. Jadi artinya maksud saya komitmen untuk melakukan surveillance itu harus ada di pemerintah pusat. Karena mereka yang punya anggaran, yang melaksanakan adalah lembaga-lembaga riset di daerah. Yang bisa, karena tidak semua laboratorium bisa ya. Yang bisa ini untuk melakukan sequencing ini adalah lembaga-lembaga riset tertentu. Jadi bukan lab PCR biasa itu nggak bisa gitu ya. PCR biasa itu hanya sekedar menyatakan positif atau negatif, variannya apa mereka nggak bisa gitu ya. Nah jadi kemauan pemerintah untuk melakukan surveillance genomik ini harus ada ya, dan itu tercermin di anggaran gitu ya, dan nanti diberikan pada lembaga-lembaga riset itu ya untuk melakukan surveillance tadi. Oke. Itu Mas. Kalau menurut Dokter Windu sendiri, pengamatan dari Dokter Windu ini kan katanya untuk virus baru ini kan lebih cepat begitu ya penularannya begitu ya. Dan apakah memang gejala ini hampir sama dengan virus corona sebelumnya, dan apakah orang itu memang ada yang mengalami gejala ataupun seperti OTG seperti itu. Lalu bagaimana juga untuk yang sudah melakukan vaksinasi, apakah gejala nantinya akan rentan juga untuk tertular virus baru corona ini, Dokter Windu? Nah gini, kalau sifat-sifat gejalanya atau gejalanya macamnya apa hampir tidak berbeda. Ya, hampir tidak berbeda, karena kan gejalanya kan ya mirip-mirip influenza biasa juga toh, meskipun COVID-19 itu kan gejalanya kan mirip-mirip itu, kecuali gejala yang berat adalah yang dia kan sesak napas, mengalami hipoksia kan ya. Itu yang berbeda dengan virus influenza pada umumnya kan ya. Tapi lainnya kan sama ya, demam, ya sakit kepala, ya kemudian mungkin ada nyeri tenggorokan, nyeri otot, hampir sama. Nanti yang varian baru ya mirip-mirip saja ya, memang ada diare, tapi diare juga ada di varian yang sebelumnya ya kan. Kemudian mata merah, konjungtivitis ya, itu yang lama juga ada gitu ya kan.
ya diare, kemudian sakit tenggorokan mirip gitu. Hampir tidak ada bedanya dengan yang lama dan hampir tidak ada bedanya dengan influenza. Makanya kan kalau kita ketemu orang dengan influenza ya, pokoknya gejala-gejala influenza, sebetulnya dia adalah seseorang yang high risk yang harus segera dites. Ya. Jadi itu yang harus kita ketahui. Nah, jadi artinya kita tidak bisa membedakan secara klinis ya antara varian baru dengan varian lama. Satu-satunya yang bisa membedakan adalah melakukan sequencing ya. Jadi sequencing itu ya tadi di lembaga riset tertentu tadi ya. Jadi nggak bisa dengan kalau dengan tes PCR biasa ya sama-sama positif. Tapi positif ini varian mana nggak tahu kita ya. Jadi satu-satunya dengan sequencing tadi, jadi whole genomic sequencing namanya ya. Itu yang bisa membedakan ya. Nah, makanya keperluan itu artinya harus dipenuhi gitu, keperluan untuk melakukan surveillance genomik tadi. Ya kalau tidak, ya kita nggak tahu sebarannya. Tetapi bagi masyarakat, kita nggak peduli apakah itu ada varian baru lama, tindakannya sama tetap, yaitu 3M dan jangan melakukan mobilitas yang tidak perlu, yang tidak esensial. Tidak perlu dilakukan. Jadi maksudnya kita ini kalau pergi betul-betul karena ada hal-hal yang esensial, ya mencari pengobatan atau mencari makan, ya mencari makan pun, kalau mencari bahan pangan maksud saya. Kalau mencari makan aja kita bisa melalui online kok saat ini ya. Jadi tidak usah kita rame-rame makan di restoran, ya karena itu berisiko tinggi apalagi untuk varian yang ini, ya karena penularannya kan tinggi, ya. Jadi sudah kita ini 100% protokol kesehatan, jangan berkerumun dan sebagainya. Itu kalau kita memang betul-betul sadar ya. Dan tentu pemerintah harus mengontrol itu melalui law enforcement ya. Selain tetap melakukan edukasi dan keteladanan terutama ya, keteladanan karena banyak tokoh masyarakat baik itu formal atau informal ternyata tidak memberi keteladanan ya. Padahal masyarakat kita ini sifatnya paternalistik ya, meniru patronnya. Tapi sering patron itu malah memicu kerumunan atau malah membuat kerumunan atau dia masuk ke dalam kerumunan atau tidak melakukan protokol kesehatan yang baik. Ini yang tidak benar gitu ya. Jadi semua tokoh masyarakat dari daerah yang paling rendah sampai tingkat elit yang ada di pusat sana harus melakukan hal yang sama, keteladanan ya. Dan ada law enforcement. Jangan seperti sekarang kembali lagi kalau ada orang melanggar kadang-kadang hanya cuma disuruh nyanyi lagi loh. Padahal kita ini sudah punya perda ya, ada berapa daerah. Makanya perda itu harus betul-betul perda di semua daerah itu harus ada perda yang isinya adalah sanksi. Seperti perda di Jawa Timur sudah punya kita perda yang isinya ada sanksi, salah satunya denda. Denda harus betul-betul diberlakukan bagi mereka yang betul-betul memang melanggar protokol kesehatan ini. Jadi jangan kemudian jadi gini loh ya. Kita ini sebetulnya mau pandemi ini berakhir atau tidak itu aja loh. Kalau kita punya komitmen untuk mengendalikan pandemi, pemerintah juga harus tegas dan kuat. Ya. Tidak usah ragu dan tanpa pandang bulu. Masyarakat jangan hanya karena ada sanksi manut. Tumbuhkan kesadaran dalam dirinya lah ya, bahwa kita ini dalam situasi yang memang masih sangat berisiko tinggi dan kita ingin segera selesai. Masa kita tidak ingin selesai, ya kan? Nah soal vaksin sekarang, vaksin sampai ini vaksin. Pertanyaan terakhir nih Dokter Windu. Ini kan sekalian kita ngomong soal varian baru juga ini genap 1 tahun bulan Maret ini pandemi ini berjalan di Indonesia. Mungkin sekaligus kita juga pengen tahu nih Dokter Windu melihat ada catatan evaluasi selama masa pandemi ini berjalan mulai pemberlakuan PSBB, kemudian PPKM dan sebagainya sampai hari ini. Seperti apa Dokter Windu melihat evaluasi selama 1 tahun pandemi ini, Dokter Windu? Ya sebetulnya ya kalau kita mau jujur, ya tentu kita ini harus bisa membandingkan negeri kita dengan beberapa negeri lain yang sudah berhasil kan, ya toh.
Jangan kemudian kita ini membandingkannya dengan yang tidak berhasil, karena tidak berhasil itu banyak, karena misalnya orang USA, ya kan? USA di zaman pemerintahan sebelumnya ini tidak berhasil. Kenapa? Karena memang pimpinan nasionalnya ya memang meremehkan virus ini, ya kan? Maka kita tahu bahwa Amerika gagal kan waktu itu ya. Tapi sekarang sejak pemerintahan yang baru langsung saja itu ya kasus langsung menurun dengan cepat, ya kan? Padahal testingnya bagus banget, tinggi banget, ya. Tetapi kasusnya turun. Itu soal kepemimpinan. Brasil juga gitu. Brasil pimpinan nasionalnya tidak percaya pada COVID. Makanya gimana kondisi Brasil? Ya, tapi coba bandingkan dengan negara-negara sekitar kita, Australia, Selandia Baru, ya, utara kita, Singapura, ya, sangat bagus Brasil karena tracingnya tinggi, masif, dan protokol kesehatannya 100%, ya kan? Tiru, oh kalau itu negara kecil kata orang, ya, negara kecil ngapain bisa dibanding? Ya sudah, bandingkan dengan India. Udah, gimana? India itu seberapa besar? 1,4 miliar penduduknya. Mereka September kemarin sudah mencapai puncak dan sekarang menurun, dan angka kasus positif dan kasus aktifnya sudah lebih rendah dari kita. Padahal jumlah penduduk mereka sangat tinggi dan testingnya sangat tinggi. Mereka sudah ngetes sebanyak 200 juta orang. Ya, lebih dari 15% jumlah penduduk. Kita sampai hari ini 3% dari jumlah penduduk nggak sampai yang sudah dites. Artinya kita ini apa? Ya kita harus jujur bahwa kita belum berhasil. Ya, kenapa? Testing kita lemah. Sejak awal sampai sekarang tanggung terus gitu. Ya, PSBB dan sebagainya juga tanggung. Saya malah pernah mengatakan dulu PSBB kita itu cuma abang-abang lambe, abal-abal. Ya kan? Kenapa? Karena waktu itu kalau ada pelanggaran protokol kesehatan nggak ada sanksi, sanksinya cuma disuruh push up, nyanyi, yang gitu-gitu itu, nyapu di pinggir jalan, itu kan tidak menjerahkan. Jadi kita serba tanggung, ya. Hari ini, nah, cuma yang yang bagus adalah bahwa kita punya namanya kampung tangguh. Nah, gitu, itu bagus. Cuma belum menyeluruh. Padahal kalau itu menyeluruh bagus banget. Nah, saya berharap ya kita ini bisa seperti kampung tangguh yang ide yang awal gitu ya, bahwa semua harus membuat kampung tangguh ya yang betul-betul jalan, bukan hanya papan nama. Ya. Jangan hanya ada posko kampung tangguh tapi tidak ada kegiatannya. Kampung tangguh itu benar-benar bagus karena itu adalah gerakan masyarakat. Itu yang harus kita kerjakan dan harus kita galakkan sekarang ini. Ya, karena orang itu lebih patuh, lebih sungkan pada tetangganya yang saling mengingatkan daripada pada petugasnya hilang dia nggak lagi. Tapi kalau tetangganya mengingatkan itu sungkan. Nah, makanya menurut saya ya yang harus dikuatkan adalah tadi gerakan masyarakat, kampung tangguh, ya. Dan jangan lupa ya, pemerintah tetap menjadi kontrol, ya, pemegang kontrol, ya, supaya apa? Semua itu betul-betul dipatuhi, ya. Jadi bukan kemudian dibiarin gitu loh ya, kalau ada yang tidak melakukan protokol kesehatan dengan benar, dibiarin ya. Malah petugasnya sendiri ada yang juga ternyata malah beri contoh yang buruk, ada itu ya. Pernah ada ini satpol PP ternyata berhura-hura di suatu tempat dipotret dan viral. Gimana? Satpol PP itu adalah mereka yang menjadi aparat yang mengontrol, malah mereka membuat contoh yang tidak baik gitu ya. Yang nyanyi-nyanyi, ada yang lepas masker padahal di kumpulan ya para sesama satpol PP itu ya. Nah, itu nggak benar gitu ya. Jadi makanya keteladanan penting ya, kemudian edukasi dan law enforcement ya. Jadi ada punishment tapi juga ada reward. Kalau mereka bagus kasih reward, insentif atau apa silahkan ya.
bentuk reward itu bisa macam-macam ya. Jadi menurut saya itu tadi ya. Jadi kita belum berhasil sampai sekarang, tetapi kita bisa ya, kita bisa. Kemarin kan Satgas mengatakan kita bisa terkendali pada 17 Agustus. Bisa itu sebetulnya. Kalau kita punya komitmen yang baik, yaitu apa? Protokol kesehatan 100%, testing dan tracing harus sangat masif. Kalau bisa seperti India 15% dari jumlah penduduk, ya harus bisa dites. Ya, nggak usah sampai 100% seperti Singapura, nggak usah. Seperti India saja lah, 15% sampai 20% ya yang dites, maka kita bisa mengendalikan pandemi ini dengan baik. Plus vaksinasi. Nah, gitu ya. Dan jangan lupa, nggak usah khawatir, vaksin yang sekarang ada ini itu tidak terpengaruh oleh varian baru ini, nggak apa-apa. Ya. Jadi yang penting adalah bahwa kita harus melakukan 3 tadi, trisula tadi ya. Vaksinasi jalan terus sampai betul-betul masif ya, karena ini masih lamban saat ini. Protokol kesehatan harus dikembalikan menjadi 100% ya. Kita belum pernah 100%, nah ini harus 100% ya. Dan testing dan tracing yang masif. Itu yang penting, Mas Putih. Ya. Baik. Dr. Windu, terima kasih atas pencerahan waktunya untuk sahabat sonora. Semoga bermanfaat di tengah banyak informasi yang saat ini ada, supaya bisa tetap mendapatkan informasi yang valid dari Dr. Windu. Tetap sehat Dr. Windu. Salam untuk teman-teman semuanya di UNER. Semoga tetap sehat selalu. Selamat pagi dan salam sehat Dr. Windu. Salam sehat. Selamat pagi. Nuwun.